Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Market Buzz dan menanti pembukaan perdagangan di awal pekan ini. Kurang lebih 11 menit lagi kita lihat pembukaan dari Bursa Asia. Dari Asia pemirsa, Nikkei terpantau tadi sempat dibuka melemah 0,35%. Straits Times Singapura menguat 0,17%. Kospi Korea melemah 0,73% dan Hang Seng melemah 1,54%. Dan berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari Mas Kenci Putra Cahaya, Head of Business Development PT FIC Sekuritas Indonesia. Saham-saham yang direkomendasikan pemirsa antara lain adalah perbankan, yaitu BBCA akumulatif buy dengan entry price di 8.575, target price di posisi 9.000, support di 8.350, resisten 8.875. BBRI buy on weakness. Ada target di 5.050, support di 4.690, resisten di 4.860. Kemudian ada Antam buy dengan entry price di 1925 sampai 1935, target price di 2130, support di 1895, resisten di 2060. Inco juga buy, entry price di 7175, resisten di 7250. Target price 8.150, support di 7.025, dan resisten di 7.700. Oke, Mas Kenci, bagaimana melihat peluang IHSG pembukaan pagi hari ini? Menguat atau masih ada potensi koreksi? Kalau menurut saya masih kita akan uji rentang pergerakan dari 6680 sampai 6800. Apabila berhasil break next level imajinernya resistnya di area 7100, kita harapkan sampai end of year at least kita bisa tembus 7100 dulu supaya bisa tutup bagus lagi IHSG. Oke, 7100 tercapai baru bisa dibilang IHSG ini uptrend ya? Yes, betul. Kalau masih turun masih ada peluang di 6680. Yes, untuk supportnya rentangan 6680 sampai 6800 pergerakan. Baik, yang terdekat 6800 ya. Oke. Yes, betul. Anda merekomendasikan, karena tadi kita sudah mengulas mengenai menyinggung soal energi gitu ya, dan Anda bilang tambang khususnya untuk nikel dan juga emas ini masih cukup menarik. Anda merekomendasikan Antam dan Inco, kita mulai dari situ dulu ya. Antam semenarik apa untuk di-buy, apalagi biasanya kan ini lebih ke nikelnya atau emasnya, karena emas juga biasanya terpengaruh dengan keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Oke, kalau Antam sendiri dua itu oke. Menurut saya dari emasnya juga berpengaruh gitu. Cadangan emas Antam cukup banyak sehingga kita lihat pergerakan harga komoditasnya pun 3 bulan terakhir ini cukup bagus gitu. Jadi dari sisi fundamentalnya untuk emiten bagus. Dan yang saya highlight adalah dengan market cap yang cukup lumayan gitu ya. Kita switch ke technical, kayak tadi saya bilang, harganya sudah cukup menarik gitu untuk kita pantau, untuk kita bisa masuk sekarang dengan harapan profit taking di akhir-akhir Desember atau awal Januari nanti. Oke, apa yang membuat Antam cenderung melemah dalam sepekan dan asing net sell 55,47 miliar? Kalau saya rasa emang sudah jenuh beli gitu ya, kalau Antam sendiri sudah cukup jenuh beli dari asing sehingga mereka memang mengambil momentum untuk swing, untuk ngambil swing gitu. Momentum swingnya karena bisa di-expect nanti di akhir Desember sampai awal Januari. Jadi baik retail ataupun asing saya lihat mereka mengamankan momentum masuk Desember sambil menunggu kebijakan The Fed lebih lanjut, baru mereka bisa masuk lagi. Oke, Antam boleh di-buy dengan posisi-posisi sekarang karena closing di 1935, batasi support di 1895 ya? Betul. Oke, ada peluang kenaikan 2060, kalau itu tercapai kita bisa berharap 2130 ya? Yes, betul banget. Untuk kalau bisa break kita expect di area Bollinger Top-nya di area segitu. Bagaimana dengan Inco? Kalau Inco ini mungkin lebih ke medium sampai long term ya, maksud saya karena dari sektor bisnis sendiri kan seperti kita tahu sekarang sudah ada Indonesia Holding Battery Company sendiri, holdingnya sudah jadi gitu. Dan juga concern utamanya adalah sekarang nikel mentah memang kebutuhannya masih tinggi sekali di luar marketnya gitu. Nah, apabila lebih cepat kita bisa olah menjadi katakanlah barang setengah jadi, nanti barang jadi, kan value-nya akan meningkat bisa jadi 3 sampai 5 kali lipat gitu. Nah, ini saya rasa untuk
medium sampai long term untuk emiten-emiten nikel, khususnya saya lihat IPO, teknikal menarik juga, ini bisa kita mulai entry. Teknikal yang terbentuk atau tren yang terbentuk saat ini di Inco ini lebih ke tren apa, Mas Kenji? Kalau sekarang masih sideways, masih di konsolidasi di situ-situ aja, masih di area Bollinger, middle Bollingernya. Nah ini saya rasa kita bisa masuk menarik untuk ngambil posisi swing bisa, ataupun kalau tadi saya bilang kalau untuk investor-investor yang misalkan hold and keep, melihat proyeksi dan potensi bisnis ke depannya, medium to long term menarik untuk itu. Oke, kita kan terganjal juga ada sentimen soal pemerintah yang berencana untuk mengajukan banding terkait dengan putusan WTO begitu ya, terkait dengan nikel kita. Sejauh mana ini akan mempengaruhi pergerakan harga nikel emiten lokal? Kalau untuk emiten lokal sendiri saya rasa pasti ada terkena dampak lah. Tapi demand-nya sendiri tetap cukup tinggi. Nah itu concern utama saya adalah bagaimana emiten-emiten ini bisa mengolah lebih nikelnya. Jadi bukan kita cuma ekspor bahan mentah seperti itu. Nah kita harapkan sudah ada processing atau pengolahan sehingga bisa jadi at least barang setengah jadi lah. Supaya secara value pun menarik, dan saya rasa pemerintah pun kalau kita sudah bisa proses lebih lanjut gitu, emiten-emiten sudah bisa proses lebih lanjut, saya rasa kebijakannya pun juga pasti akan menyesuaikan. Apa yang akan terjadi jika support 7.025 ini tertembus ke bawah? Kalau support 7.025 tertembus ke bawah, sebenarnya sih areanya masih di 6.900 support keduanya gitu. Oke, Mas. Kalau support kedua itu area 6.900, tapi ekspektasi saya kalau kita lihat dari November, mungkin awal tanggal November itu memang dia masih bergerak di area satunya di area middle Bollinger. Jadi potensinya ada tapi nggak besar. Potensinya masih bisa ke resisten kedua 6.900 karena berada di area Bollinger Band, tetapi kecil kemungkinan untuk menuju ke sana gitu ya? Betul. Oke, ada harapan target terdekat adalah di 7.700. Kalau ini tercapai, maka Inco akan menguji lagi 8.150 ya? Yes, untuk long term-nya di area-area tersebut. Betul. Dan ini menarik bagi yang bertanya-tanya sama apa yang bisa layak dikoleksi di 2023, Inco salah satunya. Betul, masih menarik untuk proyeksi bisnis jangka menengah sampai panjangnya juga menarik. Kalau coal kita lebih ke right now gitu, ke sekarang, momen sekarang, tapi kalau untuk nikel, prospek menengah dan panjangnya cukup bagus. Oke, selain dua saham dari tambang logam gitu ya, Anda merekomendasikan banking ada BBCA dan juga BBRI. Tampaknya ini lebih kayak playing safe gitu ya. BCA dan juga BRI. Semenarik apa kedua saham perbankan ini untuk Oke, tapi beda-beda rekomendasinya ya. Kalau BCA akumulatif buy, kalau BRI justru buy on weakness. Ya, kalau kita lebih ke untuk BCA dan BRI, betul sekali lagi banking is king masih untuk di IHSG kita, dan saya rasa teknikal ini sangat menarik. BCA itu sudah ada menunjukkan momentum rebound, itu sudah ada tanda sinyal-sinyal golden cross dari stochastic-nya, dari RSI-nya pun sudah oversold ya, sudah mau reversal begitu. Nah ini area-areanya menarik, di mana saya rasa asing pun juga pasti sudah mengingatkan nih level-level support seperti ini untuk saham-saham big cap besar di sektor finance gitu. Untuk BCA kita bisa akumulatif buy, cicil-cicil dulu gitu sambil perjalanan sampai ke akhir tahun menuju window dressing lah. Oke. Untuk BRI sendiri, Mbak Lisa, BRI kenapa saya bilang buy on weakness, karena memang masih ada potensi koreksi sedikit gitu, nggak banyak. Nah saya rasa kalau bisa dapat di bawah harga penutupan kemarin masih better. Di bawah harga penutupan kemarin ditutup di posisi 4.800 ya? 4.800, betul. Masih ada peluang untuk melemah lagi. Kita kasih potensi-potensi buy itu adalah di posisi 47 ya? Yes, bisa area 4.700-an. Oke, beli di area 4.007 sedikit lagi atau boleh mulai cicil dari level-level sekarang, batasi pelemahan ke 4.690. Kemudian ada target di 5.050 dan resisten di 4.860. Sementara kalau BCA ini support di 8.350, kemudian resisten 8.875. Kalau itu berhasil tertembus, kita bisa berharap BCA kembali lagi ke level psikologis 9.000 ya. Betul. Demikian 4 rekomendasi saham pilihan dari Mas Kenji. Pembukaan perdagangan akan kami hadirkan pemirsa usai jeda pariwara berikut.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Pass dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Kenji. Oke, Mas Kenji, berdasarkan data RTI saat ini indeks harga saham gabungan sudah dibuka tapi memang masih mengalami pelemahan 1% di 6.646. Bagaimana menanggapi posisi ini? Kalau posisi ini memang kalau kita lihat masih kelanjutan koreksi lanjutan dari minggu lalu gitu, tapi saya sih cukup optimis begitu Mbak, bisa untuk di minggu ini IHSG akan rebound gitu. Kenapa? Karena sektor tekno memang sudah jadi beban sendiri kemarin gitu ya, khususnya di mana asing melakukan banyak aksi jual gitu. Nah, tapi kita masih menunggu nih entry-nya lagi dari foreign di sektor-sektor lain seperti banking, energi begitu. Itu yang masih kita expect dari foreign-nya sih untuk bisa bantu juga. Oke, bagaimana sih Anda menanggapi, kan Gotoh sendiri sudah melangsungkan public expo incidental gitu ya. Sejauh mana jurus manajemen Gotoh ini bisa menjaga kepercayaan investor? Kalau untuk Gotoh sendiri memang kita lihat penurunannya kan sudah cukup drastis begitu dari November gitu kan, sudah koreksi cukup dalam sehingga sudah di bawah 100 gitu terakhir kan. Kalau saya lihat sekarang ini Gotoh ini di 87 AFB lagi gitu. Nah, ini saya lihat investor juga masih was-was begitu. Kenapa? Karena going concern khususnya dari bukan Gotoh saja, tapi kenapa paling di-highlight tentu karena market cap-nya besar sekali begitu, walaupun sekarang sudah terlempar dari 10 besar begitu. Nah, sektor teknologi bukan cuma di domestik sebenarnya. Kalau kita lihat di luar, di Amerika contohnya, itu juga memang sektor teknologi kena dampak yang cukup besar dari potensi resesi dan juga inflasi yang terjadi, sehingga banyak melakukan katakanlah PHK seperti itu, seperti Meta, Twitter gitu. Dan juga memang domestik kita juga terbawa dalam tanda kutip quote and quote ya, itu juga mulai konsolidasi juga. Jadi mereka bisa melakukan efisiensi dan penghematan di mana sehingga untuk saham-sahamnya sendiri jadi investor agak was-was nih kalau untuk masuk di tekno sekarang. Ya, kita tahu market cap-nya kan ketika IPO sekitar 400 triliun rupiah ya. Kemudian saat ini tinggal 103,04 triliun rupiah. Kalaupun IHSG mengalami penguatan, Gotoh ini akan tetap jadi pemberat tidak? Artinya ya kenaikannya juga sulit untuk signifikan, padahal biasanya kan ada kenaikan yang signifikan di akhir tahun, Santa Claus Rally, window dressing, gimana tuh? Ataukah semestinya bursa mungkin harus mensuspend Gotoh? Nah, ini salah satu opsi begitu. Biasanya mungkin bukan cuma Gotoh ya, bursa juga pasti kan melakukan pengecekan gitu untuk review. Biasanya untuk suspend untuk bisa dilakukan untuk market spekulin dulu nih. Jadi tidak over panic yang berujung oversold nanti atau panic selling juga nanti jatuhnya. Itu opsi lah, bisa salah satu opsi. Saya rasa teman-teman dari bursa pasti sudah pertimbangkan juga nanti baiknya bagaimana. Nah, untuk potensi penguatan apakah nanti akan bisa terbawa sentimen Santa Claus Rally atau window dressing, saya rasa kalau untuk tekno dan Gotoh secara khusus memang masih agak berat. Kenapa? Masih agak berat. Ya, saham beredar di pasarnya juga jumlahnya cukup masif gitu, cukup banyak. Bisa jadi untuk ngegereknya ini takes time dan butuh cap yang agak besar gitu. Support Gotoh dari FAC melihatnya di posisi berapa? Support Gotoh? Support selanjutnya? Support selanjutnya masih di area ARB 7% dari hari ini lah, dari 87. Kemungkinan akan jadi saham 50? Potensi kalau memungkinkan tentu potensinya ada, tapi ya let's hope not gitu kan. Semoga dari manajemen utamanya juga bisa membuat policy dan juga bisa meyakinkan investor lebih bagus. Intinya kalau dikatakan ada peluang pembalikan arah dalam waktu dekat ini tampaknya masih berat ya, karena Anda tahu bahwa ini dimiliki oleh banyak sekali orang gitu ya. Jadi ya butuh waktu kalau mau membuat saham Gotoh berbalik arah gitu ya. Betul, butuh waktu dan cap atau dalam arti transaksinya cukup besar juga. Likuiditasnya harus bagus. Baik, kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, data selengkapnya
kami tampilkan di layar, di mana IHSG masih tergerus 1,05% di kisaran 6.644. Jakarta Islamic Index turun 0,36%. LQ45 juga turun 0,96%. Dari gainers pemirsa ada Telkom yang berhasil menguat 0,27%. Kemudian ada BP 2,14%, UNTR 0,19%, Adaro 0,27%. Dari pergerakan losers ada BBCA 0,58% di 8.525. Bank Mandiri turun 1,26% di 9.800. BBRI turun 0,42% di 4.780. AMRT 5,2% di 2.370. Dan secara pergerakan sektoral, energi masih turun sama seperti pelemahan pada Jumat lalu dan masih tertahan 1,56% memimpin koreksi. Teknologi juga turun 1,3%, barang baku turun 1,1%, properti turun 0,12%. Mas Kenji, waktu kita singkat gitu ya, tips untuk pemirsa di rumah di tengah IHSG yang masih berlanjut melemah? Cari saham yang marginal market cap bagus, fundamental bagus, dan yang concernnya kalau momen-momen kayak gini teknikalnya menarik, area-area support kita bisa akum. Oke, seperti 4 saham tadi yang sudah Anda rekomendasikan ya? Betul. Oke, sukses selalu untuk Anda Mas Kenji, salam sehat. Ya. Terima kasih untuk referensinya hari ini dan sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Pagi Mbak Bisa, thank you.